Percaya nggak? Rumah ini loh lebarnya cuma 5 doang, tapi bisa ada akses ART yang terpisah dan dapat 2 lagi inner gardennya. Ini salah satunya dan satunya lagi nanti kita lihat. Yuk. Nah, jadi ini adalah rumah lebar 5 panjang 20 meteran dengan konsep modern tropis. Kita bahas yuk. Nah, jadi rumah ini kan tadi lebarnya sekitar 5 meteran, tapi dia nggak kelihatan lebar 5 karena mulai dari tampak depan atau fasadnya ini megah banget. Nih, kelihatan kan? Bagian atas sampai bawah modern banget. Nah, sekarang kita bahas mulai dari atas dulu yuk. Jadi bagian atapnya, dia ini modelnya pakai atap sandar. Jadi dibuangannya ini ke samping. Kemudian di samping ini ada semacam cor-coran pakai deck gitu untuk semacam talang dan juga ada di atasnya utility area untuk naruh tandon. Nah, di sebelah sini ini bagian depannya. Jadi paling atasnya ada semacam kayak frame gitu. Dia ada permainan 2 warna. Warna yang gelap ini di pinggir kiri, kemudian yang sebelah kanan ini ada warna lebih terang, abu-abu terang. Dan nih yang keren ini nih. Jadi modelnya tuh dia semacam topi-topian di atas ini, tapi juga berfungsi sebagai ya separuhnya balkon ya. Kok balkon apa? Kanopi ya. Karena apa? Tuh, dia panjang banget sampai ke area bagian depan nih. Dan dia keren juga karena dia pakai kelihatannya kayu ya. Padahal bukan dong. Itu jadi untuk ceilingnya dia tuh pakai WPC, PVC. Jadi bahannya itu PVC tapi motifnya motif kayu. Bagian depannya ini ada, lega banget ya. Itu ada jendela full 5 meter dari kiri ke bagian kanan. Jadi ada satu set pagar ya. Dan pagar ini bukannya tuh kanan kiri, tapi dia tuh modelnya lipat seperti ini nih. Jadi tidak mengganggu untuk area tetangga-tetangga, tapi tetap bisa dibuka sampai full. Nih, lebar 5 meter, tapi bisa muat untuk 2 mobil. Dan untuk area carport sampai sananya itu kurang lebih sekitar ya hampir di total-total ini bisa sampai 7 meteran ya. Tapi untuk area sininya nggak sampai. Nah, ini untuk pagarnya dia tuh pakai yang modelnya perforate plat, jadi lubang-lubang gini. Harusnya sih semacam kayak bisa one way ya, kalau dari depan nggak kelihatan, tapi kalau dari dalam lebih kelihatan. Dan untuk frame-nya dia pakai besi hollow, tapi yang ini enggak nih, besinya kayak gini nih, kayak ada semacam profil-profilnya. Ini antik sih, keren ya. Bukaan kanan kiri, relnya seperti ini, dia pakai yang stainless steel. Dan masuk ke area sini, ini ada satu tandon, dan juga ada satu tempat untuk meteran air. Dan ini ada tali-tali airnya untuk masuk langsung ke area got. Gotnya itu di depan situ nanti. Nah, di pinggir-pinggir ini kanan kirinya, ini ada lampu-lampu. Nih, lampunya itu modelnya di bawah gini, jadi bisa menyorot ke bagian atas, tambah estetik banget kalau di malam hari. Nah, untuk alasnya ini carport ini dia pakai batu alam, ukurannya 10 kali 10, full rata sampai ke area bagian sepadan jalan tadi. Dan untuk di sini disediakan sedikit nih, ini untuk semacam taman-tamanan. Nah, di area sininya ini ada pompa air, jadi pompa airnya ngumpet di sini nih, nggak terlalu kelihatan. Dan kalaupun ada mobil, kan mobil biasanya rodanya cuma sampai segini, ke belakangnya masih aman, nggak sampai ke pelindes ya. Nah, kita coba naik sedikit dulu ya, sebelum kita masuk ke area bagian dalam. Nah, di sini nih ada satu pintu dari besi, dia pakai perforated plat tadi, dan persis kayak pagar depan. Tapi ada yang tahu ini fungsinya apa? Nanti aja kita bahas dari dalam, karena bisa 2 arah, dari luar dan juga bisa dari dalam. Ini adalah area ART. Jadi rumah lebar 5 doang nih, bisa ada akses ART yang terpisah dari pemilik rumah. Nih, modelnya pakai begini, dan ini ada jendela yang modelnya lebar dan ini bisa dibuka. Untuk apa ini? Ya udah saya spill sedikit aja ya. Ini adalah area ventilasi untuk dapur. Loh, dapurnya di depan. Ya udah nanti kita lihat kerennya gimana. Ya, ini adalah area dapur. Dan yang menarik di sini adalah ini warna gelap, dikasih sret semacam tarikan garis hitam sampai ngelilingi ke area sini. Jadi ini adalah satu area teras atau bisa dibilang semacam foyer lah ya, foyer tapi outdoor. Jadi ini kecil aja nih, kita bisa buat naruh semacam tempat sepatu, rak sepatu dan sebagainya. Mungkin kalau mau lagi dikasih semacam tempat duduk ini, jadi enak duduk di sini dan kita bisa naruh sepatu atau mau pasang sepatu sambil duduk di sini. Ini termasuk oke. Nih kan ada permainan warna gini. Nggak kalah, bukan dari atas, bukan dari sini, tapi pintunya pun lihat dong. Dual tone. Jadi ini kayu, benar-benar motif kayu. Bukan motif kayu ya, karena beneran kayu solid ya. Ini juga kayu, tapi dia dikasih warna yang abu-abu gelap. Gagangnya pakai yang model gini, kokoh banget. Dan dia pakai warna hitam. Dual tone. Keren sih ini.
Dan pintunya ini modelnya model pivot tuh. Dia pakai Dexon ya. Model pivot dan gede banget ya. Jadi ini saya baru sadar, dia dari lantai sampai ke bagian atas. Dan pintu pivot gini, kerennya adalah nggak perlu kusen tuh. Kanan kirinya tanpa kusen. Keren kan? Yaudah, kita lihat bagian dalam yuk. Halo, nah sekarang saya di dalam rumahnya. Jadi inilah bagian dalam rumahnya. Di area sini ada semacam foyer kecil aja ya. Oke, lanjut ke bagian dalamnya lagi. Tapi belok dulu. Di sini ada beberapa saklar. Wah, banyak banget sih, bukan beberapa lagi. Ini dia pakai merek Nero. Jadi untuk bagian luar dan juga bagian dalamnya sebagian ini ada di sini semua saklarnya. Jadi masuk rumah, pencet-pencet dulu, langsung terang pas malam maksudnya. Jadi rumah ini lebarnya kan tadi cuma 5 ya, tapi kerasanya lega banget karena panjangnya sampai 20 dan di area sini ini ya bisa dibilang area ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi ini modelnya tanpa sekat dan benar-benar asik sini, plong banget ya. Nah, untuk area sini ini baiknya sih untuk area naro sofa. Kemudian area sininya, nah ini untuk area entertainnya. Jadi posisinya gini nih, kurang lebih ya. Nah, sofanya kurang lebih segini, duduk, set ke sini. Jadi orang lalu lalang lewat belakang, mau naik ke tangga, mau ke area kamar, itu nggak ada masalah. Dan tetap leganya kerasa. Nah, jadi area serbaguna ini, tanda kutip ya, ini bisa buat apa aja tadi. Nah, di sini ada bisa buat kita, ya kalau memang kita mau butuh gudang, bisalah ditutup pakai gudang, terus nanti bukaan tutupnya pakai pintu lagi. Atau mau dibuat separuh aja nih, segini, gudangnya di sebelah belakang, bagian depannya pakai semacam ambalan-ambalan. Nah, ini jadi bisa kepake buat hiasan-hiasan, bisa juga buat gudang. Nah, lanjut nih, ada apa di sini? Ini bukan lemari, tapi ini adalah pintu ke mana saja. Bukan, ini pintu ke area ART. Nah, jadi rumah ini kan tadi lebar 5, tapi ART-nya kan terpisah areanya. Ya inilah penampakannya. Jadi di sini bisa untuk naruh, di situ ya, bisa untuk naruh kulkas, bisa juga buat naruh mesin cuci, buat airnya sudah ada, untuk pembuangan air kotornya juga sudah disediakan. Nah, jadi ini untuk area dapurnya, untuk sinknya ada di sini, untuk potong-potongnya ada di area sini, dan nih, untuk masak-masaknya ada di area sini. Dan jendela ini bisa dibuka, nih, tuh, bukanya bisa kanan kiri, tuh. Jadi kalau butuh sirkulasi udara, bisa dibuka salah satu. Takut kompornya, apinya membat-mabit, ya udah, membat-mabit itu apa ya? Ya bergejolak ya. Tutup yang sini, buka yang sebelah situ, aman. Jadi dia pakai perforat, kemudian rangka-rangkanya dia pakai besi hollow, dan tentunya ini pasti kuat ya. Dan terus pembantunya di mana? Area airnya di mana? Nih, di sini. Yuk ikut. Nah, ini kamar untuk ART-nya, jadi kurang lebih nanti naruh di sini untuk tempat tidurnya dan dapat kamar mandi. Nih, kamar mandinya masih manusiawi lah ya untuk ukuran ART. Lanjut yuk ke area yang menarik di sini nih. Jadi rumah ini lebar 5, bolak-balik saya sebut, tapi dapat inner garden dan ini dapat langsung, bukan skylight lagi ya. Ini bener-bener open air. Nah, ini jadi inner garden ini pakai pintu jendela atau jendela pintu. Ini bisa dibuka kanan kiri. Jadi kalau butuh sirkulasi bisa langsung dibuka dan tembus ke sini. Ini ada area kamar, tapi nanti aja bahas kamarnya. Ini sementara dia pakai rumput sintetis ya, dan pakai ya hiasan-hiasan batu-batu alam seperti ini. Nah, untuk bagian atas kan rawan nih kalau kita kena cipratan air, bisa tuh pakai kanopi yang sliding nanti bagian atasnya. Oke, ini keren kan? Untuk temboknya dia pakai, ini catnya outdoor ya. Terus dapat lampu-lampu hiasan-hiasan, ada 2 macam. Ketambahan lagi ada beberapa tali air supaya nanti nggak ada bercak-bercak gitu ya. Tapi di sini terang banget sih. Asik jadinya rumah ini. Yaudah, bahas ke sebelah yuk. Di sini ada kamar mandi. Nah, kenapa ada kamar mandi? Karena ada 1 kamar tidur di situ tuh. Yuk, masuk dulu. Nah, kamar mandi ini termasuk kamar mandi yang sangat mumpuni karena panjang ini kan memang hampir 3 meter ya, 2,5 meter lebih lah. Dan lebarnya ini sekitar 1,5 meter. Pertama kita akan ketemu dulu area wastafel, lengkap dengan tabelnya juga di sebelah sini. Jadi bisa untuk naro-naro dan di situ juga ada colokan untuk ya mungkin sambil ngecas HP atau butuh hair dryer bisa banget di situ. Dan ini nih ada yang menarik nih. Ini ada cermin yang lebar banget.
Di belakangnya ada LED stripnya. Jadi kalau mengaca tetap dapat tuh pencahayaan. Nah, jadi kamar mandi ini sudah pasti ada kloset. Klosetnya model kloset duduk, lengkap dengan jet washernya. Kemudian, ini di sini nih, ini yang penting banget di setiap kamar mandi, area basah, area keringnya bisa ditambahin tempered glass. Dan tetap kalau masih ada ciprat-cipratan, bisa lagi pakai tirai di sebelah sini. Yuk lanjut ke area kamar tidur di lantai 1. Nah, ini dia area tempat tidurnya, tempat tidur, kamar tidurnya. Termasuk kamar tidur yang lega ya. Jadi lebar ini 3,5 meter lah ya. Kali kesananya 5 meter. Karena ini rumahnya full. Ujung tembok ini kamar semua. Tinggal gini aja 3,5 meter ya. Dan pencahayaannya dapat dari mana? Nih, ini pencahayaannya wow, sini keren banget ya. Kalau over untuk udara bisa ditutup sebagian, kanan kirinya ini bisa buka kan tadi ya. Kalau cahayanya over gimana? Ya pakai tirai aja ya, nggak masalah. Saya tirai secukupnya aja untuk pencahayaan. Ini nih ada yang keren nih. Jadi ini ada coakan segini nih. Nah ini bisa taruh untuk LED strip, termasuk naruh untuk tirai. Jadi si relnya tuh nggak kelihatan. Ini bisa dicontoh nih, ide bagus. Buat LED strip bisa, buat tirai, relnya juga bisa. Oke, lanjut yuk, dari kamar kita naik ke area lantai 2. Nah, tapi kita akan ketemu dulu satu area tangga. Nah, ini tangganya termasuk tangga yang oke ya. Lebarnya 90-an senti lah. Hampir 1 meter kalau ini kan kepotong bata ya. Dan semua per saklaran ada di sini menuju ke area lantai 2. Di sini-sini ini kan ada beberapa lampu. Kalau malam mau naik ke lantai 2, nyalakan dulu di area sini. Oke, lanjut yuk. Nah, ini tangganya ada yang menarik nih. Coba lihat ini nih. Ini ada semacam step nosing di sini. Jadi fungsinya supaya nggak terlalu licin. Ini ada yang sudah jadi di beberapa toko bangunan lantai seperti ini, atau ada juga yang bisa di trimmer manual. Tapi mending beli langsung aja ya. Dan ininya juga dibuat halus seperti ini. Jadi enak. Tuh saya contohin. Kalau pas turun, set ini masih sedikit ketahan. Motifnya juga kayu. Jadi kesannya natural banget. Udah naik lagi. Nah di area sini ada yang menarik. Tuh lihat di atas dong. Terang banget kan? Ini tangga serasa di luar rumah tapi di dalam rumah. Dan ornamen-ornamen kanan kirinya juga nggak kalah kerennya. Saya sambil duduk aja ya, karena nyaman banget sih di sini nih. Bisa buat foto juga. Keren sini rumah. Jadi di pinggir sini, ini temboknya dia pakai kamprot. Jadi kamprotnya ini kan sekarang udah modern ya, bisa disemprot pakai kompresor, jadinya rapi banget. Dan dikasih tali-tali air juga. Tali airnya nggak cuma berdiri, tapi ada juga yang posisinya horizontal. Ini sebenarnya adalah semacam untuk partisi, jadi pengaman. Tapi dia bukan cuma sekedar pengaman, karena dia pakai kaca. Jadinya area terang ke bagian dalam saya tuh masih terdapat. Sini kan banyak tuh pencahayaan. Ke sana juga masih dapat karena dia pakai kaca. Cuma kalau ditutup tembok kan gelap sana ya. Yaudah kita naik yuk. Nah, naik ke area lantai 2. Ada lampu lagi. Nah, ini adalah area lantai 2, ada semacam lorong di sini yang termasuk lorong yang lega. Jadi lebarnya sekitar 1,5 meter. Dan ini bisa kita pakai untuk apa aja sih ya. Mungkin taruh semacam rak-rakan sebelah sini sekaligus pengaman untuk ini juga bisa. Karena ini memang dia sementara pakai kaca tempered, tapi termasuk aman sih sebetulnya ya. Digoyang-goyangin gini. Ada bentuknya siku. Tapi kalau memang pengen lebih aman lagi karena takut ada anak kecil ya, bisalah pakai lagi besi ke sini, set mengelilingi gitu. Tapi sebenarnya ini juga termasuk aman sih ya. Oke, nah tadi yang saya bilang ada kindergartennya 2. Satunya di mana? Nih, sini. Nah, ini dia kindergartennya. Langsung kerasa dong anginnya. Rumah yang sehat banget di sini. Nah, ini kindergartennya bisa untuk semacam ya taman atau untuk pencahayaan, untuk sirkulasi udara, juga untuk akses menuju ke nih utility area di atas. Ada disediakan juga tangga monyet. Nih, sini yuk lanjut nih. Kamar pertama di lantai 2. Nah, ini dia kamarnya, termasuk kamar yang ini oke banget sih ya hitungannya. Ini bisa jadi untuk kamar anak. Jadi panjangnya sekitar hampir 4 meter ya. Kemudian untuk lebarnya memang cuma 2,5 meteran aja, tapi termasuk kamar yang oke. Pencahayaannya dong nih. Jendelanya bisa dibuka kanan kiri seperti yang tadi juga, dan bawahnya juga ini termasuk oke ya, karena ini dia pakai full kaca dari ujung sampai ujung, hampir ujung sih. Nah kan tadi jendela di situ ada satu, di sini juga ada satu jendela nih. Jadi bisa untuk cross ventilation. Akhirnya kamar ini menjadi kamar yang sehat nih. Ini tapi salah satunya ini harus sedikit ditutup ya, karena mentok ke yang tadi itu tuh.
Nah, yuk kita keluar. Tapi sebentar, sebelum keluar, ini ada yang menarik di rumah ini ya. Jadi hampir keseluruhan dari rumah ini untuk pintunya, dia ini pakai model pivot dan tanpa kusen. Jadi benar-benar kayak semacam betonan gini dan dicowak sedikit untuk naruh ini nih kunciannya ini. Jadi full pakai jenis pivot dan tanpa kusen. Yuk geser yuk. Nah, di sini nih, ini ada satu area yang termasuk oke. Di sini bisa sih untuk ya kasih meja kecil sedikit gitu ya. Buat kita sambil kerja, melihat pemandangan ke langit itu menyenangkan juga sih di sini sambil baca-baca. Kasih meja segini aja nih yang bisa digeser. Karena di sininya ada kamar mandi, jadi nggak terlalu mengganggu harusnya. Nah, ini dia kamar mandinya, kurang lebih sama dan ini itu pakai pivot semua ya untuk engsel-engselnya. Jadi kurang lebih di lantai bawah dan juga nanti di kamar tidur maksudnya, kamar mandinya kurang lebih sama seperti ini. Terus yang membedakan apa? Nih, ada satu yang membedakan. Tadi kan di bawah, ini di lantai 2, itu aja bedanya. Oke, jadi ini, ada yang belum dibahas tadi nih. Nih. Ini kan sebenarnya area kering ya, tapi ada floor drain di sebelah sini. Nah, kenapa? Kan tetap kan namanya kamar mandi perlu ya dibersihkan lah. Nah, kan kalau pakai airnya nggak ke sini untuk area situ kan ketutupan ini. Nah, makanya disediain floor drain di sebelah situ. Kalau area sini jelas lah ya, sudah ada floor drain kan ini untuk area basah. Dan beda kan untuk keramiknya juga. Ini kan pakai motif yang semacam kayu, jadi seolah-olah kayak kayu beneran. Ya, itulah. Ini sama ada colokan juga untuk taruh tempat-tempat perlengkapan mandi kita. Sudah, lanjut. Oke, sekarang kita geser ke kamar kedua di lantai 2. Nih. Tara, Nah, ini dia kamar di lantai 2. Jadi sama dengan yang di lantai 1 tadi, persis. Cuma posnya di bawah, sekarang posnya di atas. Jadi ada satu area di sebelah sini. Ini bisa untuk ya semacam kita naruh meja kerja atau meja belajar di sebelah sini. Atau bisa kita juga taruh semacam apa ya? Wardrobe atau lemari. Nih, posisinya segini dan bentuknya L sebelah sini. Kenapa? Karena memang peruntukannya gini nih. Ini kan ada 2 colokan. Sebentar, saya agak ribet ya. Nah, posisinya di sini, tempat tidurnya begini, seret. Ada di area sini ini kan kosong nih. Bisa untuk bedside table 1 di sini. Nah, mulai dari daerah sini ke sana bentuk L itu bisa pakai dibuat lemari. Kayak gitu. Dan sebelah sininya udah pasti ya, ini udah ada colokan listrik dan antenanya. Belum beres, ini rumah masih finishing. Untuk entertainnya nanti bisa taruh di sebelah sini. Jadi tidur situ menghadap ke entertainnya di sebelah sini. Oke, yuk lanjut ke kamar tidur utama. Ini kamar yang paling gede di sini. Nah, ini dia kamar tidur utama. Ini benar-benar kamar yang lega, lebarnya 5, panjangnya 6, lebar banget. Jadi kamar ini karena lega banget dan kita bisa memposisikan ya tempat tidur kita di mana aja ya. Cuma sama yang desain dan yang bangun rumah ini sudah disediakan kurang lebih nih. Baiknya di sini posisinya. Jadi ini udah ada colokan 2, mungkin mau naruh bedside table nanti, kemudian mau naruh hiasan-hiasan pakai lampu tidur dan sebagainya juga udah ready. Jadi kasurnya begini posisinya dan untuk entertainnya sudah ada disediakan di sebelah sana. Jadi naruhnya kayak gini nih untuk entertainnya. Nah, kalau untuk entertain di sebelah sini tadi, berarti area sini bisa dipakai untuk area wardrobe-nya atau naruh lemari pakaian. Sebelah sini, ini buat 2 orang lebih dari cukup ya, segini nih. Apalagi kalau bentuknya L. Pencahayaan juga dapat, sirkulasi udara dapat dari sini nih. Tuh. Dan double sebelah sana. Kenapa? Karena dapat balkon. Yuk geser yuk, langsung lihat balkonnya aja. Nih. Mbak. Jadi ini sorry hampir ketabrak nih. Nah, ini balkonnya termasuk balkon yang lega banget karena 5 meter dan lebarnya 1 meteran 1 meter 20 ya. Karena ini 2 keramik ini ya. Dan untuk ininya juga dia pakai yang tempered glass. Jadi tadi kan kerasa ke bagian dalam ini terang banget ya. Karena nggak ketutup nih. Kalau coba bayangkan ini tutup pakai pagar tembok. Ya gelap dong ke dalamnya. Asik sini. Floor drain-nya harusnya ada 2. Oh iya betul, udah ada 2 floor drain. Jadi kalaupun ada tampias, ini bisa langsung satu ke sini, satu ke sana. Nah ini ada perbedaan ketinggian sebetulnya, cuma nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di kamera maksudnya. Oke, habis menikmati sore hari di balkon yang mantep kayak gini, kita masuk lagi ke bagian dalam. Nah ini ada satu yang belum dibahas nih. Ada 1 kamar mandi.
Ini kamar mandi dalam ya, dalam kamar maksudnya. Dan oh, ada yang belum kebahas juga, ini adalah sesuatu yang menarik di kamar mandi ini. Ada exhaust tapi nggak kelihatan kan? Tuh, karena diumpetin di area situ exhaustnya. Jadi semacam ada drop ceiling untuk naruh exhaust dan juga untuk naruh LED strip. Jadinya ngumpet tapi pencahayaannya dapat dan fungsi exhaustnya juga dapat. Gimana? Nggak nyangka kan rumah ini loh lebarnya cuma 5 tadi kan? Ternyata bisa dapat banyak hal dan harganya juga masih masuk akal di lokasi yang strategis. Kalau penasaran ya udah kontak Rianto dan kita jalan-jalan di sini. Sampai ketemu.